Kalau Dewi menelpon, jangan beritahu dia kabar ini dulu. Willy mengingatkan, tunggu sampai kamu mendengar kabar tentang pernikahannya dengan El, baru kamu beritahu dia. Mengerti? Mengerti. Robin mengangguk dengan mata memerah. Willy memberi isyarat, kemudian pengawal mendorongnya keluar. Di luar, Frankie menunggu di pintu bersama sekelompok tentara. Mereka tidak menerobos masuk, sudah cukup sopan. Pangeran, kenapa Anda berbuat demikian? Frankie merasa bersimpati pada Willy dan membujuk dengan suara rendah. Kalau Anda melawan yang mulia, maka tidak akan membawakan hasil yang baik untukmu. Aku hanya tidak ingin mengkhianati temanku. Willy sedikit mengangkat sudut bibirnya. Terima kasih, Pak Frankie. Hais, Frankie menghela nafas panjang. Beberapa tentara maju dan hendak memborgol Willy. Frankie buru-buru berteriak dengan suara rendah. Apa yang kalian lakukan? Perintah dari Yang Mulia. Perintah dari Yang Mulia adalah mengundang Pangeran Willy untuk tinggal di istana untuk sementara. Apa maksud kalian melakukan ini? Frankie berteriak dengan marah. Tangan pangeran tidak bertenaga dan kedua kakinya tidak dapat berjalan sendiri. Apa perlu diborgol? Baik. Para tentara itu menundukkan kepala dan memberi hormat, lalu mendorong kursi roda Willy keluar. Pangeran! Pelayan memapah Robin dan mengejar keluar. Suara Robin tercekat beberapa kali dan dia berlutut untuk memohon pada Pak Frankie. Pak Frankie, aku mohon padamu untuk menjaga pangeran dengan baik. Tubuh beliau lemah. Aku tahu. Frankie menepuk pundaknya, memberinya pandangan meyakinkan, lalu berbalik dan pergi. Willy dibawa ke dalam mobil dan terus menundukkan kepalanya dalam diam. Di luar masih hujan, bajunya basah, rambutnya juga basah, dan wajahnya agak pucat. Mobil melaju perlahan. Willy memandang kastil yang perlahan menjauh dari kaca spion, serta para pelayan yang memandanginya dalam diam di tengah hujan. Dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Lebih dari 80 orang, semua memandanginya dalam diam di tengah hujan. Penindasan dan penghinaan selama 20 tahun ini telah membuat mereka diam-diam menerima nasib mereka. Tampaknya apapun yang terjadi, mereka hanya bisa memilih untuk menahannya. Seperti kastil abu-abu yang terlupakan ini, meski dia memiliki darah dan identitas keluarga kerajaan, tapi dia tetap sepi dan sendirian. Di kota Snowy, Lorenzo keluar dari mobil. Beberapa pelayan wanita bergegas menyambutnya dan mengambil mantelnya. Tuan, makan malam sudah siap. Nola tersenyum menyapanya. Iya. Lorenzo menjawab dengan singkat dan bergegas naik ke ruang kerja. Tuan, Jasper membawa beberapa dokumen mendesak untuk ditanda tanganinya. Akhir-akhir ini sungguh sibuk kembali dari perusahaan, tapi masih ada urusan yang harus diurus di rumah. Apa dia menelpon? Yang Lorenzo pedulikan adalah ini. Maksudnya Nona Dewi. Tidak, Jasper menjawab dengan hati-hati. Kalau Willy, Lorenzo sedang menandatangani dokumen. Tidak juga, Jasper berkata dengan pelan. Tapi ada kabar bahwa Willy telah dibawa ke istana. Sepertinya kendaraan militer dikirim untuk membawanya pergi secara langsung. Mendengar kata-kata ini, gerakan tangan Lorenzo terhenti. Matanya sedikit menyipit seolah sedang memikirkan sesuatu. Segera dia mengambil ponselnya dan menelpon Dewi. Muncul pemberitahuan bahwa nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan. Apa sesuatu terjadi pada Nona Dewi?
Jasper bertanya dengan tergesa-gesa. Antara terjadi sesuatu atau kembali ke Swedolan, atau Lorenzo segera memerintahkan, cepat periksa. Baik, Jasper segera pergi untuk menyelidikinya. Lorenzo mencoba menghubungi nomor Dewi lagi, muncul pemberitahuan yang sama. Dia tiba-tiba teringat bahwa Dewi telah memblokir nomornya. Dia segera mengganti telepon lain untuk menelpon, tapi nomor yang dituju sedang tidak aktif. Tampaknya kemungkinan bahwa dia sedang berada di pesawat lebih besar, hanya saja tidak tahu apa dia terbang ke Swedolan atau kota Senawi. Seharusnya terbang ke kota Senawi. Jasper menyampaikan kabar ini pada Jeff, memintanya untuk menyelidiki situasi Dewi dan mengingatkan, Tuan sangat cemas, harus segera menemukan Nona Dewi. Aku akan segera mengaturnya. Jeff segera membuat pengaturan yang sesuai, kemudian bertanya dengan bingung, kenapa saat Tuan mendengar bahwa Pangeran Willy dibawa ke istana, dia langsung berpikiran bahwa mungkin sesuatu terjadi pada Nona Dewi, atau dia mungkin sudah pergi naik pesawat. Pangeran Willy mengetahui tentang racun di kastel dengan bantuan Nona Dewi, kemudian menggunakan hubungan Nona Dewi dan Tuan untuk menekan Raja Denmark supaya dia menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi Tuan langsung memutuskan hubungan ini, dan Raja Denmark segera memanggil Pangeran Willy dan Nona Dewi ke istana untuk berbicara. Tapi beberapa jam kemudian, Raja Denmark memerintahkan orang untuk membawa Pangeran Willy kembali. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Nona Dewi membuat Raja marah saat di istana. Kedua, Nona Dewi melarikan diri. Setelah jeda sesaat, Jasper bertanya sambil tersenyum, menurutmu, kemungkinan mana yang lebih memungkinkan? Aku rasa Nona Dewi pasti membuat Raja marah terlebih dahulu, kemudian melarikan diri. Jeff berkata dengan yakin, berdasarkan karakternya, kalau dia tidak memukuli Raja, itu sudah cukup bagus. Jasper tertawa terbahak-bahak. Kamu benar, tapi menurutku, kalau bisa pergi dengan selamat saat itu, kemudian Raja setelah itu baru ke kastil Willy untuk menangkapnya, maka berarti Nona Dewi tidak emosi di tempat. Jadi aku tebak dia pasti kabur. Menurutmu dia terbang kembali ke Swedolan atau ke kota Snowy? Jeff sedikit penasaran. Aku juga ingin tahu. Jasper tersenyum. Aku rasa Tuan mungkin lebih ingin tahu. Ayo kita bertaruh. Jeff menggosok kedua telapak tangannya, bersemangat untuk mencoba. Aku bertaruh Nona Dewi terbang ke Swedolan. Dengan temperamennya yang keras, dia pasti tidak akan datang ke kota Snowy atas inisiatifnya sendiri. Aku bertaruh dia terbang ke kota Snowy. Jasper sangat yakin. Kamu tidak tahu betapa cemasnya dia setelah kabar pertunangan Tuan diumumkan. Berhenti bicara omong kosong. Jeff sudah tidak sabar untuk memulai taruhan mereka. Kita bertaruh pistol emas murnimu. Aku sudah tahu kamu sudah lama mengincar pistolku itu. Tuan pilih kasih. Kamu dikasih tapi tidak kasih aku. Kalau kamu kalah, apa yang kamu inginkan? Kalau kamu kalah, kamu harus berjanji padaku satu hal. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Oke, sepakat. Keduanya di sana menggunakan perihal Dewi untuk bertaruh. Di ruang kerja, Lorenzo sudah mulai gelisah. Awalnya dia sedang mengurus dokumen, tapi sekarang dia sudah tidak ada suasana hati untuk memeriksanya. Dia khawatir sesuatu terjadi pada Dewi. Dia tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, tetap tidak ada yang datang untuk melapor. Lorenzo berteriak,
Pengawal. Jasper bergegas masuk. Tuan, Jeff telah mengutus orang untuk menyelidikinya. Hubungi Departemen Imigrasi Kota Snowy. Lihat apa ada kabar Dewi masuk ke dalam negeri. Perintah Lorenzo. Baik. Jasper menghubungi secara pribadi dan dengan cepat mendapatkan kesimpulan. Mereka sudah memeriksa. Untuk sementara tidak ada. Mungkin ada keterlambatan informasi. Atau mungkin minta mereka awasi dan segera laporkan kalau ada kabar. Lorenzo tidak ingin mendengar tentang kemungkinan lain. Dia berharap Dewi dapat terbang ke kota Snowy untuk mencarinya. Baik, Jasper segera menyampaikan perintah tersebut. Jeff juga melakukan serangkaian investigasi dan segera melapor. Tuan, tidak ada catatan masuk Nona Dewi di Swedoland. Tidak datang ke kota Snowy, juga tidak kembali ke Swedoland. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Lorenzo mengharutkan kening. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jasper buru-buru menenangkan. Raja Denmark adalah orang yang hati-hati. Bahkan kalau Nona Dewi benar-benar menyinggung perasaannya, dia juga akan memastikannya denganmu terlebih dahulu kalau dia ingin melakukan sesuatu. Itu benar, Jeff mengangguk. Apalagi Nona Dewi cukup ahli. Orang biasa tidak bisa melukainya. Mungkin saja dia kabur, belum sempat pergi ke bandara. Atau mungkin saja dia meninggalkan negara dengan menyamar sebagai identitas lain. Jadi kita tidak bisa menyelidikinya. Mungkin Lorenzo memerintahkan, minta informan di Denmark. Perhatikan dengan seksama dan segera beritahu aku kalau ada kabar. Pada saat yang sama, awasi informasi masuk dan keluar imigrasi. Siap. Malam ini dia ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Lorenzo tidak tidur sepanjang malam. Dia melihat nomor telepon Dewi berkali-kali dan mencoba menghubunginya, tapi tidak tersambung terus. Nomor lainnya juga tidak aktif. Dia sangat khawatir. Dia bahkan merasa sedikit menyesal. Seharusnya dia tidak menggunakan cara ekstrim semacam itu untuk membuatnya marah. Di pesawat, Dewi tengah tidur dengan lelap. Mina tidak menutup matanya sepanjang waktu, terus mempertahankan tingkat kewaspadaannya yang tinggi. Apa Dewi bisa berkumpul kembali dengan Lorenzo juga akan menentukan apa Pangeran Willy memiliki kesempatan untuk bangkit. Mina tidak berani sembarangan. Dia memandang Dewi yang sedang tidur nyenyak di sebelahnya dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Sungguh gadis yang ceroboh dan tidak berperasaan. Setelah penerbangan selama lebih dari 10 jam, akhirnya mereka tiba di kota Snowy. Ketika pesawat mendarat, Dewi baru terbangun dengan linglung. Melihat dunia putih di luar jendela, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, Mina, apa kamu bawa pakaian? Aku tidak bawa apa-apa. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya, Mina berkata sambil tersenyum. Perbedaan suhu antara Denmark dan negara Enbron sangat besar. Pangeran takut kamu akan kedinginan, jadi dia sudah memerintahkan untuk membuat semua persiapan. Baguslah, baguslah. Dewi menepuk-nepuk dadanya. Aku takut dingin, aku juga hanya mengenakan satu pakaian tipis. Kalau aku turun seperti ini, aku akan mati kedinginan. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Semuanya berjalan lancar. Keduanya turun dari pesawat bersama kerumunan, bersiap untuk mengambil bagasi, lalu pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Pada saat itu Mina merasa ada yang tidak beres dengan orang-orang yang berjalan ke arah mereka. Dia segera mendorong Dewi pergi. Nona Dewi, kamu pergi dulu. Sebelum dia selesai berbicara, orang-orang itu sudah mulai menembaki mereka dengan senjata. Untung Dewi mengelak dengan cepat, jadi pelurunya meleset, tapi lengan Mina tergores.
Mina meraih kereta bagasi di sampingnya dan mendorongnya ke arah musuh. Setelah berhasil mengenai mereka, dia menarik Dewi dan melarikan diri. Tapi tidak lama setelah mereka berdua berlari, sudah ada yang berhasil mengejar mereka. Mina tidak punya pilihan selain membiarkan Dewi untuk pergi dulu. Dia tinggal dan memberi perlindungan untuknya. Dewi baru hendak pergi, tapi Mina tertembak lagi di kaki. Jadi dia segera berbalik untuk kembali menyelamatkan Mina dan pada saat yang sama melepaskan senjata tersembunyi berupa obat bius pada mereka. Asap merah menyala menyebar dengan cepat, muncul api besar pada tempat yang dilewatinya. Beberapa pengejar segera mundur, penumpang di sekitar ketakutan oleh pertempuran tersebut, berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Dewi berhasil membantu Mina melarikan diri ke tempat parkir, menghentikan sebuah mobil dan hendak pergi. Tapi pada saat itu, pintu beberapa mobil terbuka, sekelompok orang menodongkan senjata ke arah mereka. Dewi mengerutkan kening. "Siapa kalian?" Orang-orang itu terlihat seperti orang-orang dari negara Imron, tinggi dan besar, tapi mereka semua memakai masker dan berpakaian hitam, jadi tidak bisa melihat tampang mereka. Mereka juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung melangkah maju untuk membawa Dewi pergi. Pada saat itu sebuah konvoi perak melaju mendekat bagai kilat. Ada orang yang berteriak dalam bahasa Imron, "Tuan El datang, cepat pergi." Sebelum Mina tersadarkan dari lamunannya, orang-orang tersebut telah melarikan diri dengan cepat, sedangkan konvoi perak itu melindungi mereka dengan sebuah lengkungan yang sempurna, seperti dewa yang turun dari langit. Pintu mobil terbuka, sekelompok orang turun dan berdiri di depan mobil dengan tertib dan berteriak dengan serempak, "Nona Dewi." Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Dewi tersenyum gembira. "Jeff, Sony, Weso." Kata-katanya terhenti karena kaget saat melihat Lorenzo. Kakinya yang ramping keluar dari mobil. Dia berpakaian putih, sangat tampan hingga membuat semua orang iri. Tapi matanya justru sedingin cuaca sialan di luar. "Ini Tuan El yang legendaris." Mina tertegun dan memandang Lorenzo dengan kaget. Dia telah lama mendengar bahwa Tuan El, dewa perang berdarah dingin yang legendaris, memiliki wajah tampan yang tidak tertandingi di dunia. Auranya seperti dewa membuat orang bergidik. Sungguh itu tidak berlebihan sama sekali. Mina pernah berpikir bahwa Pangeran Billy adalah pria tertampan di dunia. Tapi sekarang setelah dia melihat El, dia tahu apa artinya sempurna tanpa cacat. "Itu dia," Dewi menjawab dengan dingin, dengan amarah dan keluhan dalam suaranya. "Bajingan." "Kalau bajingan ini tidak datang menyelamatkanmu, kamu akan mati kedinginan di jalanan kota Snowy." Suara Lorenzo sedingin es tanpa jejak kehangatan, bahkan ada semacam kesombongan. "Masih tidak kemari?" Dewi memalingkan muka dan mengabaikannya. "Cepat masuk ke mobil, darahku sudah membeku." Mina tidak sungkan dan menyeret kakinya yang terluka ke arah mobil. "Terima kasih telah menyelamatkan kami tepat waktu. Aku teman Nona Dewi, namaku Mina." "Nona Mina, silahkan sebelah sini." Weso membawanya menaiki mobil di belakang. "Hei, Mina!" Dewi berpikir kenapa Mina begitu lemah langsung berinisiatif naik, membuatnya mau jual mahal sedikit pun tidak bisa. "Naik." Lorenzo memelototi Dewi, berbalik dan langsung naik ke dalam mobil. Dia juga menambahkan, "Ada apapun, kita bicarakan setelah kita pulang." Kalimat terakhirnya ini sangat berguna. Hati Dewi segera melembut. Dia menggigit bibir bawahnya dan mengikutinya masuk ke mobil dengan putus asa. "Nona Dewi, silahkan."
Jasper membukakan pintu mobil untuknya dan pada saat yang sama bertukar pandang dengan Jeff. Aku menang. Jeff cemberut, matanya penuh ketidakpuasan. Tidak disangka Nona Dewi yang sombong dan tidak pernah menunduk pada orang lain akan berinisiatif datang mencari tuan. Tampaknya perkataan wanita yang sedang jatuh cinta memang berbeda dengan hatinya. Konvoi itu melaju dengan kencang menuju kediaman mall. Pemanas di dalam mobil menyala penuh, tapi Dewi masih merasa kedinginan. Tadi setelah dia turun dari pesawat, dia belum sempat mengambil bagasi, sudah dikepung dan dikejar oleh orang-orang itu. Sampai sekarang dia masih mengenakan pakaian tipis. Salah satu sepatunya juga copot saat dia lari tadi. Tadi dia berlari sebentar di dalam salju, jadi mungkin kena es dan terluka, sekarang sangat kesakitan. Lorenzo melirik Dewi dari atas ke bawah dengan mata dinginnya yang mencekik, lalu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dewi melepas sepatunya yang lain lalu menggosokkan kakinya ke kakinya yang lain dan menggosok lengannya dengan kedua tangannya. Dia terlihat menyedihkan dan tidak berdaya seperti itu. Jasper yang duduk di depan diam-diam menyalakan pemanas sampai maksimal, tapi dia tidak berani berbicara apalagi menyerahkan mantelnya pada Dewi. Dia hanya mengamati wajah Lorenzo melalui kaca spion. Sangat dingin sampai membuat orang takut, tapi sekira Lorenzo tidak bisa menahan diri lagi dan melepas mantelnya dan melemparkannya ke tubuh Dewi, dia berkata dengan aneh, "Denmark begitu enak, untuk apa kamu ke kota Snowy?" "Aku tidak mau ke sini." Dewi memelototinya dengan tampang yang sangat marah. "Kalau begitu, jangan datang," Lorenzo berkata dengan marah. "Sekarang masih belum telat untuk kembali." "Kamu..." Dewi sudah mau meledak, tapi dia teringat dengan nasihat Willy. Jangan bertengkar dengannya, jangan ribut dengannya. Dia pun secara paksa mengendalikan emosinya dan menekan amarahnya.